Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Kalian sehat semua hari ini? Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap semuanya menerima materi? Ya, makasih kalau sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu perkenalkan, Ibu sebagai Kepala Sekolah SMP PGRI Depok Jaya, nama Darjatul Aliyah SAG, tempat tanggal lahir Depok 16 Maret 1965, pendidikan S1 UIK Bogor tahun 2002, alamat Jalan Pipit Raya RT 06 RW 10 Depok Jaya. Itu identitas Ibu selaku Kepala Sekolah di SMP PGRI Depok Jaya. Selamat datang peserta MPLS tahun pelajaran 2020-2021 di SMP PGRI Depok Jaya, Jalan Gelatik Raya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Nah, ini akan Ibu perkenalkan profil SMP PGRI Depok Jaya Kota Depok. Menggagas SMP PGRI Depok Jaya peduli lingkungan, berwawasan lingkungan melalui strategi peningkatan berpikir. Adapun visi misi SMP PGRI Depok Jaya, visinya adalah terwujudnya lulusan sekolah yang terampil, optimis, prestasi dan santun. Adapun misinya, 1. Mewujudkan warga sekolah yang kreatif dalam belajar, mengajar, dan bekerja. Yang kedua, mewujudkan warga sekolah yang memiliki optimisme dalam menatap masa depan. Yang ketiga, mewujudkan warga sekolah yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik. 4. Mewujudkan warga sekolah yang memiliki keimanan, ketakwaan, disiplin, berbudi pekerti luhur dan santun dalam tutur serta sikap. 5. Mewujudkan warga sekolah yang memiliki mental spiritual, intelektual, emosional maupun sosial yang tinggi. Nah, anak-anakku sekalian, itulah adalah misi SMP PGRI Depok Jaya. Nah, sekarang kita memasuki materi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian semuanya. Ya, mohon dipersiapkan matanya, telinganya, serta kalau yang perlu dicatat kalian catat. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan artinya adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan Mandala adalah tempat atau lingkungan. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala sebagai berikut. Jadi arti dari wawasan Wiyata Mandala adalah sebenarnya pandangan atau sikap seseorang terhadap pendidikan yang ada, yang sekarang kalian akan naungi selama 3 tahun ke depan. Unsur-unsur Wiyata Mandala adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Ya, sebagaimana kalian ketahui, sekolah adalah tempat kalian menuntut ilmu. Kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Berarti Ibu sebagai kepala sekolah punya wewenang penuh terhadap terlaksananya pendidikan yang ada di lingkungan sekolah. Ketiga adalah antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan, hubungan yang serasi. Artinya
antara guru dan orang tua, harus ada kerjasama yang harmonis sehingga pendidikan akan berjalan dengan baik. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Jadi semua warga sekolah, baik siswa-siswi, guru-guru, penjaga sekolah, dan staf, semuanya harus menjunjung tinggi menjaga nama baik sekolah. 5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antara warga. Jadi sekolah harus berlaku baik terhadap lingkungan masyarakat sekolah, ya, baik itu yang seperti tadi Ibu jelaskan, antara guru, orang tua, serta yang ada di lingkungan sekolah, kantin, atau tetangga-tetangga yang berada di sekolah. Kita harus berlaku baik terhadap warga sekolah. Selanjutnya, sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, ya, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya pelaksanaan belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi, 2. Pandangan hidup dan kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, 4. Kemampuan berkarya. Jadi itulah fungsi sekolah. Ya, selain menuntut ilmu, juga kalian harus tahu tentang teknologi. Ya, sekarang teknologi makin canggih, jadi sebagai siswa-siswi harus lebih menggali ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah sekarang kalian sedang melaksanakan menggunakan teknologi yang makin canggih. Selanjutnya adalah fungsi sekolah. Sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan, tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam pelaksanaan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Jadi sekolah adalah tempat di mana orang-orang, ya, masyarakat, ya, kalau nggak ada masyarakat, sekolah nggak akan terlaksana. Yang selanjutnya, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah ada guru, ada siswa, dan timbulnya PBM, pelaksanaan belajar mengajar yang tertib, karena di sana terdapat harus ada kurikulum, ya, harus ada peraturan tata tertib, baik tata tertib guru maupun tata tertib siswa dan tata tertib warga sekolah lainnya. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Jadi kalau kita ingin bekerja keras, belajar bekerja keras, tentunya akan tercapainya masyarakat yang baik. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya, ya, manusia Indonesia seutuhnya yang selalu menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar maupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial, ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya.
dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Ya, maksudnya adalah sekolah ya harus berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan pemerintah, sesuai dengan kurikulum, sesuai undang-undang ya. Jadi di sekolah tidak boleh adanya pertentangan ya, keributan antara suku maupun agama ya, karena di sekolah adalah tempat menciptakan kerukunan, kedamaian ya. Perbedaan politik juga tidak boleh ya. Di sekolah itu bukan tempatnya untuk berdebat tentang politik ya. Juga sekolah tidak boleh menyendiri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat ya. Sekolah juga harus bergaul ya antara sesama warga sekolah, sesama masyarakat ya, dan pemerintah. Yang selanjutnya adalah penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan